Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami dari Coding Media pada seri belajar kode Igniter 4. Pada video sebelumnya kita sudah oprek, sudah custom sebuah template Bootstrap 4 ke dalam project CI 4 kita. Kita juga sudah pisahkan page-page dinamisnya dengan menggunakan view layouts di kode Igniter 4. Kemarin tampilannya seperti ini ya. Dan di sini untuk bagian title-nya ini belum dinamis, kita bisa bikin dinamis. Sebenarnya ada banyak cara untuk membuat title dinamis. Yang pertama adalah bisa aja teman-teman ketika memanggil sebuah controller, di sini teman-teman bisa langsung lempar sebuah variabel title ke dalam view-nya. Atau bisa juga kita menggunakan view render section ya. Seperti pada tutorial sebelumnya, kita mau pakai itu aja. Jadi di bagian layout default, di sini untuk bagian title-nya ini masih statis ya. Masih seperti ini. Kita bisa aja pakai render section juga. Nah, ini yang bagian dinamisnya, kita bisa aja taruh sini. Kita namakan title. Lalu ininya kita cut title-nya. Kemudian di bagian home, teman-teman tinggal tambahkan yang title-nya mau dinamis, kemudian kita masukkan di antara section dan end section. Namanya tadi adalah title. Seperti ini ya. Misal di sini nama projectnya Yuk Nikah. Kemudian ini bagian dash itu ya. Di sini semisal titlenya home. Kita coba refresh. Nah, di sini menjadi home Yuk Nikah. Nanti di page-page yang lain bisa diganti sesuai kebutuhan ya. Oke, sebelum kita crowd data, tentunya kita perlu membuat sebuah database dan tabelnya ya teman-teman. Nah, biasanya kan kita buka phpMyAdmin ya. Kemudian di sini kita bikin sebuah database baru biasanya. Tetapi untuk membuat database ini bisa juga kita menggunakan fitur dari CI. Kalau teman-teman cek di dokumentasi, di sini di bagian menu managing databases, di sini ada 3 ya. Kita belum akan bahas migration dan seeding, kita mau bahas dulu tentang manipulation with database force. Jadi di sini kita bisa menjalankan perintah DDL dan juga DML lewat script teman-teman. Intinya dia bisa membuat database, menghapus database, menambahkan field dan lain sebagainya. Dan nanti ada fitur yang namanya migration. Migration ini seperti di framework-framework yang lain ya teman-teman. Ketika kita mau membuat sebuah tabel dan memanipulasi struktur dari tabel tersebut, kita bisa menggunakan migration. Intinya kita bikin strukturnya itu lewat script, tinggal dijalankan. Ini bermanfaat ketika kita kolaborasi dengan banyak tim. Kita gak perlu export import database, kita bisa langsung jalankan migrationnya masing-masing. Dan isinya di dalam migration itu sebenarnya kita memanggil perintah-perintah dari database forge. Oke, kita mau coba bikin database dulu ya. Di sini bisa langsung di dalam controller baru atau bisa langsung di dalam routes. Coba di dalam routes di sini saya bikin baru. Nah, di sini kan biasanya diarahkan ke controllernya. Ini kita bisa langsung kasih koma kemudian function prosesnya langsung. Di sini linknya misal kita namakan create strap db gini ya. Kemudian di sini callbacknya jangan lupa kurung tutup dan titik koma. Nah, di sini kita bisa kopikan ini tadi. Setelah itu kita bisa jalankan yang create db ini. Kita bisa namakan databasenya apa, semisal Yuk Nikah gini ya. Kita cek di sini belum ada apa-apa. Ini memang belum saya setting di env, kita coba jalankan dulu ada error atau tidak. Pastinya ada error ya. Create db. Nah, di sini unable to connect
to the database karena kita belum setting nih koneksinya. Coba kita setting di bagian env. Oh ya, sebelumnya sebenarnya untuk bagian koneksi itu bisa teman-teman setting di bagian config kemudian database. Isinya tuh sebenarnya di sini sih. Cuman daripada kita setting langsung di database.php di sini, kita bisa timpal settingan tersebut di shortcut env. Jadi env ini menimpali settingan-settingan yang ada di dalam config seperti itu ya. Nah, di sini kita ke atas. Nah, di sini ada bagian database. Ini bagian pagarnya kita hilangkan. Cukup yang 4 ini aja dulu. Defaultnya, hostname-nya biarkan localhost, kemudian nama database-nya di sini bisa teman-teman. Di sini cuma kita setting localhost, kemudian username MySQL-nya root, passwordnya kebetulan saya kosong, kemudian di sini MySQL database-nya kosong, belum kita setting. Nah, di sini sudah bisa kita database created. Nah, di sini ketika kita refresh, di sini sudah muncul sebuah database baru namanya Unica. Jadi kita membuat database Unica ini tidak menggunakan RDBMS phpMyAdmin ini, tetapi yang penting dia sudah connect nih username sama passwordnya. Tanpa database pun kita sudah bisa membuat sebuah database baru menggunakan perintah ini tadi ya, perintah create database dari Forge. Oke, setelah itu kita bisa koneksinya sesuaikan nih nama databasenya yaitu Unica seperti ini. Di sini sudah ada sebuah database tapi belum ada tabel-tabelnya. Kita nanti mau bikin tabel-tabelnya menggunakan migration. Oke, sekarang kita coba yang migration. Kita mau crude data gawe tetapi perlu kita bikin tabelnya. Nah, ini seperti ini ya. Kita cek di bagian app, kemudian database, kemudian migration. Nah, di sini masih kosong. Nah, di sini saya jalankan perintah PHP Spark make -2 migration gawe. Di sini kalau dokumentasinya ini bisa dikasih nama kelasnya. Bisa dikasih options. Di sini nama kelasnya saya bikin gawe ya. Seperti ini. Isinya di bagian app ini untuk membuat sebuah tabel atau mengalter sebuah tabel, dan downnya ini untuk menghapus ya. Kita coba jalankan. Di sini otomatis bisa pakai this Forge ya. Kita copy saja, pastekan di sini. Yang down untuk menghapus tabelnya. Nah, ini sesuaikan. Semisal yang pertama saya mau kasih nama ID gawe. Ini untuk tabel gawe ya. Dia tipenya apa? Di sini ada penjelasannya sih teman-teman di bagian database Forge. Nah, di sini lengkap ya, mulai dari bikin database, kemudian bisa menambahkan fieldnya. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Misal kita mau pakai unsigned, itu bisa dikasih true, kemudian default value-nya apa, null atau tidak, auto increment atau tidak, unique atau tidak. Ada contoh-contohnya. Untuk tipenya bisa integer, varchar ini tipe-tipe data yang ada di database MySQL ya. Kemudian constraints ini panjang atau length-nya.
bisa menambahkan key, foreign key, membuat tabel, menghapus foreign key, menambahkan kolom, menghapus kolom, memodifikasi kolom dan lain sebagainya. Oke, di sini semisal saya tipenya big in ya, bukan in. Constant atau lengthnya semisal 20, unsigned saya kasih through, auto increment saya biarkan through. Kemudian di sini semisal name underscore gawe. Di sini tipenya varchar. Kemudian semisal lengthnya, panjangnya 50. Kemudian saya semisal mau tambahkan lagi date gawe gini ya, tanggal gawenya, tipenya semisal date tanpa perlu length. Kemudian misal di sini info gawe, info tambahan aja. Semisal tipenya saya text, nullnya saya kasih true, berarti dia boleh kosong. Kalau teman-teman bingung pakai migration, bisa langsung bikin sebuah database dan tabelnya langsung di PHPMyAdmin ya, atau RDBMS-nya. Nah, kemudian di sini add key-nya, yang mau dikasih key apa? Yang mau saya kasih key ID gawe. Kemudian create table. Tabelnya apa? Tabelnya gawe. Di sini yang mau dihapus juga gawe. Oke, seperti ini. Filenya ini boleh di rename sih, nggak harus ini, terserah mau di rename juga boleh. Semisal seperti ini ya. Ini dia kelasnya tadi namanya gawe, extendnya ke migration. Kemudian kita up-nya kasih seperti ini. Coba kita jalankan di terminal php spark migrate, enter. Nah, di sini berjalan ya, dan migrations. Coba kita cek. Nah, di sini di bagian database Unica, di sini tercreate dua buah tabel. Yang pertama tabel tadi gawe yang kita bikin, kemudian ada tabel migration. Lah di sini ini yang men-tracking migrationnya itu apa aja gitu. Karena kalau penjelasan migration sendiri, migration itu adalah sebuah cara yang nyaman untuk mengedit sebuah database secara terstruktur dan terorganisir. Nah, kita bisa juga men-tracking tabelnya itu apa aja nih, yang dimodif apa aja gitu, bisa di tracking, dan kita juga bisa lebih mudah dalam menyampaikan ke developer yang lain. Oke, tadi kita PHP make migration, ini gawe boleh diganti terserah, nanti akan berpengaruh di nama kelasnya ini. Kemudian kita jalankan PHP spark migrate. Kalau ada error coba diteliti lagi ya scriptnya. Kemudian tadi kita cek di sini sudah tercreate ya di sini. Ini otomatis ya dari pihak CE4, mirip di framework sebelah. Versinya ini nama filenya, kemudian kelasnya apa, defaultnya, namespace-nya, time-nya, kemudian batch-nya 1. Sebenarnya nanti kita bikin lagi, dia akan batch-nya 2. Jadi batch-nya ini adalah urutan dia melakukan migration. Kalau misal kita bikin banyak migration, kemudian kita migrate tanpa spesifik filenya, maka dia batch-nya akan sama. Nah, ini batch-nya bisa kita edit juga langsung lewat database management di sini. Oke, semisal di sini kita rollback ya. PHP spark migrate -2 rollback. Nah, di sini dan rollback migration. Coba kita refresh. Maka di sini cuma ada migrations dan filenya kosong. Tabelnya juga terhapus karena dia di bagian down ini menghapus tabel gawe. Kita migrasi lagi. Dia berhasil, kita refresh lagi. Nah, di sini ID-nya sudah auto increment ya. Naik. Ini sama kayak yang tadi, di sini tercreate tabel gawe. Semisal tabelnya langsung mau teman-teman bikin lewat PHPMyAdmin juga boleh. Intinya strukturnya seperti ini. Di sini tipenya big in 20, unsigned, auto increment, primary key, di sini varchar 50, nggak boleh null. Di sini date nggak boleh null. Di sini text boleh null, seperti ini ya.
Oke, saya rasa cukup jelas untuk migration ini. Bagi teman-teman yang belum jelas juga bisa cek di tutorial yang seri Laravel, di situ juga ada kita jelaskan tentang migration. Jadi migration ini nggak hanya ada di CI4, tapi di framework-framework yang lain juga ada fungsinya sama untuk manajemen database lewat script. Intinya mudahnya seperti itu. Oke, setelah tabel tercreate, nanti tutorial selanjutnya kita langsung ya bikin CRUD data, ada tampil data, tambah data, edit data, hapus data, dan kita akan menggunakan query builder dulu. Nanti untuk CRUD data yang lain kita bisa gunakan modeling database. Dan nanti teman-teman silahkan pelajari lagi nih tentang database Forge. Intinya ini fungsi-fungsinya untuk manipulasi database dan tabel itu di database Forge. Kemudian manggilnya itu ada di database migrations. Kemudian kalau yang database seeding ini untuk menambahkan data-data dummy atau data-data default baik script gitu ya. Oke, semoga cukup jelas tutorial kali ini tentang database Forge dan juga migrations di CI4. Sampai berjumpa di tutorial menarik selanjutnya. Happy coding!